Oke, teman-teman, kita mulai lagi live Instagram di Pajak Smart yang luar biasa. Kita channel pajak yang paling konsisten. Kita pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, teman-teman, kita live Instagram ya gratis di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu nih guys ya, supaya nggak salah nih teman-teman, bahwa semua yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya guys. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya apabila ada kesalahan ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya guys. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman lu ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu teman-teman ya. Nah, karena masing-masing kita kan punya kasus pajak yang berbeda-beda ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan ke konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila ada yang mau lu tanyakan yang lebih spesifik lain tentang perpajakan Anda, teman-teman. Nah, seperti biasa, awal yang tersedia gratis, teman-teman, secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, di setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita mau promo nih, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang masih ada merasa takut dengan petugas pajak, mungkin ada takut diintimidasi, atau takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman masih ada ketakutan seperti itu, teman-teman, ya itu mindset yang salah, Anda mungkin cocok ikut pelatihan PSTP saya. Nah, program siapatakutpajak.com akan membantu Anda menghadapi petugas pajak, teman-teman. Siap menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga bertemu dengan oknum pejabat pajak ya. Nah, segera Anda daftar di www.siapatakutpajak.com. Nah, ada promo khusus nih teman-teman di bulan ini ya. Nah, teman-teman nanti yang bergabung dengan PSTP akan ada komunitas eksklusif di grup Telegram teman-teman ya. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak Anda tanpa batas waktu teman-teman. Dan kita akan bertemu live secara langsung via online ya setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Khusus bagi teman-teman members PSTP saja ya. Dan ada bonus nih teman-teman, ada bonus PSTP Batch 5. Anda bisa berdiskusi langsung dengan saya one on one, private secara private ya selama 45 menit satu kali aja. Oke. Oke guys, manfaatkan promo hanya di bulan ini saja ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Sampai jumpa teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya teman-teman. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai tanya jawab, teman-teman, saya mau informasikan dulu nih, teman-teman ya, mau informasikan dulu bahwa SBN, Surat Berharga Negara yang khusus untuk PPS yang investasi, itu akan segera dimulai, teman-teman ya. Akan segera dimulai mungkin minggu depan, mungkin awal September ya. Nah, jadi teman-teman yang waktu PPS memilih investasi, Anda harus segera menginvestasikan, teman-teman ya. Harus segera menginvestasikan sampai akhir September ini sebelum 30 September ya. Jadi bagi teman-teman yang peserta PPS yang pilih investasi, ciri-cirinya itu yang waktu itu bayarnya itu 12% ya, yang bayar 12% dan 6% kalau nggak salah ya, 6 dan 12% itu investasi, maka Anda harus menginvestasikan uang tersebut di SBN sebelum 30 September teman-teman. 30 September harus sudah masuk investasi. Jadi Anda tinggal datang ke bank, bilang ke bank, ke marketing bank ya, bahwa saya mau ikut PPS, saya sudah ikut PPS, ini suket PPS-nya, kasih dia lihat, maka dia akan bikinkan rekening untuk PPS Anda, gitu teman-teman ya. Kalau Anda gagal investasi, nggak ada masalah juga sih, tinggal bayar dendanya aja, gitu ya, nggak ada masalah juga sih. Oke teman-teman, kita akan langsung tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan disampaikan di kolom komentar. Oke. Siapa dulu tadi ya? Oh, dimulai dari sebentar teman-teman ya. Dimulai dari Bapak Wen Liang Liu. Malam Pak Wan, malam Pak Wen Liang. Oke, kemudian Pak Wen Liang Liu. Malam Pak Wan. Ya, malam Pak Wen Liang. Mau tanya, kalau nggak ada buat NPPN, apakah bisa pakai tarif pekerjaan bebas 50%? Jawabannya tidak bisa, Pak. Mohon maaf ya buat teman-teman yang tidak punya surat NPPN, maka norma yang 50% tidak berlaku bagi teman-teman. Oke. Cuman kalau Anda merasa tidak adil,
ya lu pakai aja 50% gitu ya. Klien saya juga ada sih, ada klien-klien saya yang baru jadi klien, dia tidak tahu mengenai norma, tidak tahu mengenai surat norma, ya udah saya paksakan pakai 50%, cuman tahu resiko. Suatu hari kalau dipanggil pajak, diketemukan, ya udah kita mengaku salah, kita bayar. Tetapi kalau lolos ya lolos gitu kan. Nah, cuman belum pernah kejadian juga sih orang yang tidak pakai norma kemudian ketangkap kemudian disuruh bayar 100% gitu. Di kasus saya belum pernah kena gitu. Nah, jadi tergantung Bapak nih. Kalau Bapak mau benar, maka tidak bisa pakai norma. Tapi kalau Bapak merasa berat bayar pajaknya, ya udah gunakanlah norma, cuman kita tahu resiko. Gitu sih Pak Wenliang ya. Oke Pak, saya mau nggak bantu Pak Wenliang. Bapak Ibu Yanti Chang. Malam kawan, malam Bu Yanti. Kalau ada WP punya aset di luar negeri, apartemen, tabungan, tapi tidak ada penghasilan. Aset yang diperoleh bersumber dari hibah orang tua. Adakah pajak yang dikenakan atas aset di luar negeri tersebut? Jawabannya tidak ada, Bu. Kalau itu hibah dari orang tua resmi, kalau bisa ada surat hibahnya ya, supaya jelas. Nah, maka dia tinggal laporkan di SPD tahunan dia aja, gitu. Nggak ada masalah. Nah, nanti akan muncul pajak atas penghasilan jika dia mungkin menyewakan apartemen tersebut, atau dia dapat bunga, dapat dividen, atau dapat penghasilan dari harta tersebut. Nah, barulah dia perlu bayar pajak gitu sih, Bu. Nah, tetapi atas aset tersebut itu tidak kena pajak, karena kan itu adalah hibah dari orang tua kandung ya, Bu ya. Nah, gitu, Bu. Saya mengatakan tuh Bu Yanti Chang. Bapak Budi pasti bisa. Pak Awan, jika invoice dengan penjualan 5 juta ke atas harus pakai materai. Jika kita tidak membubuhkan materai di invoice, kira-kira ada masalah tidak ya Pak? Masalah sih enggak Pak, cuma nanti ketika pemeriksaan pajak diketemukan, ya udah Bapak akan disuruh bayar materai plus dendanya. Kalau nggak salah dendanya 100% deh, jadi 10.000 jadi 20.000 gitu sih Pak. Kalau nggak kena pemeriksaan ya udah diam-diam aja. Nah, tetapi kalau pemeriksaan itu salah satu yang udah pasti kena, gitu. Invoice di atas 5 juta yang tidak ada materai itu pasti kena. Gitu Pak ya. Kena denda 100%. Jadi 10.000 jadi 20.000. Gitu doang sih. Nah, semoga bantu Pak Budi. Bapak Wen Liang Liu, malam Pak Wan. Malam Pak Wen Liang. Imbreng tanah dan bangunan ke CV, kena pajak apa saja ya? Terima kasih. Tidak ada kena pajak, Pak. Yang namanya imbreng itu cuma setoran modal doang. Nah, cuman tanah dan bangunan kan nanti ada proses balik nama, ya kan? Nah, proses balik nama ini Bapak perlu bayar BPHTB, ya. Karena itu kan, itu bukan pajak ya, itu bea balik nama. Cuman PPh-nya itu nggak kena, karena Bapak hibah. Gitu, Pak ya. Nah, cuman saran saya, Pak, tidak perlu, Pak, imbreng tanah bangunan ke CV. Nggak perlu, ngapain? Jadi tanah dan bangunan tetaplah ada di pribadi. Menurut saya ini ya. Kenapa begitu? Karena kan nanti ketika dijual untung besar kan. Ketika dijual ada untung kan buat pribadi juga gitu. Nah, beda dengan mobil. Kalau mobil kendaraan mending di CV atau PT karena jualnya rugi gitu. Jadi mending jadi bebannya CV aja gitu. Tapi kalau tanah dan bangunan biasanya saya tetap di pribadi, nggak di CV atau PT. Gitu sih. Buat apa imbreng tanah bangunan? Yang kita perlu imbreng adalah persediaan barang dagang. Itu yang perlu kita imbreng. Kenapa? Karena kita mau jual kan di CV kan? Nah, kalau tanah bangunan kan enggak, kita jual di pribadi aja gitu. Jadi tanah bangunan ini kalau bentuknya itu gudang atau tempat usaha, disewakan aja Pak ke CV. Disewakan ke CV kan nanti tinggal bayar PPh finalnya. Gitu Pak, lebih tepat gitu ya. Nah, saya mengatakan tuh Pak Wenliang. Lanjut, Bapak Klemer Chan. Malam kok, malam Pak Klemer Chan. Untuk pajak natura, syaratnya minimal penghasilan bruto 100 juta per bulan atau per tahun. Jawabannya rata-rata per bulan, Pak ya. Jadi natura yang 100 juta itu adalah 100 juta rata-rata per bulan dalam 12 bulan terakhir. Oke, cara ngitungnya gimana? Saya ada video di YouTube mengenai itu. Nah, by the way, yang namanya penghasilan bruto 100 juta itu hanya sehubungan dengan natura atas kendaraan saja. Gitu Pak ya. Jadi hanya natura atas kendaraan mobil yang ada kalimat mengenai 100 juta per bulan itu Pak. Ya. Natura yang lain tidak. Ya, natura lain seperti hotel, makanan, kemudian bingkisan hari raya, olahraga dan sebagainya itu tidak ada hubungan dengan gaji berapa. Gitu Pak ya. Jadi gaji 100 juta itu hanya dalam rangka natura yang ini mobil ya Pak ya, yang kendaraan gitu Pak ya, yang lain enggak
Ya, 1 juta itu adalah 1 juta per bulan rata-rata sebulannya. Nah, semoga teman tuh Pak Clemerchan. Ibu Licing 25. Malam kawan, malam Bu Licing. Pajak natura kan mulai berlaku di bulan Juli. Apabila ada karyawan yang mendapatkan kenikmatan, apakah boleh dibebankan biayanya? Jawabannya boleh, Bu. Jadi natura itu sekarang semuanya sudah boleh dibiayakan, tetapi masuk ke biaya natura ya, masuk ke biaya gaji dan jadi natura dan jadi objek PPh 21 sesuai dengan PMK 66. Gitu. Jadi ada sebagian yang boleh dibiayakan, ada sebagian yang jadi objek PPh 21, ada sebagian yang bukan objek PPh 21. Nah, sesuai PMK 66. Nah, tetapi apakah dia boleh atau tidak boleh dibebankan sudah pasti boleh dibebankan gitu. Tidak ada lagi kisah yang namanya 50% dibebankan, sebagian udah nggak ada lagi. Gitu, Bu. Semua boleh dibebankan. Semoga teman tuh Bu Lici. Kita tinggal memilih mana yang objek PPh 21, mana yang bukan objek PPh 21. Bapak Clemerchan, kalau invoice tidak bermaterai, yang salah atau kena denda itu penjual atau pembeli? Penjual, Pak ya, penjual. Jadi si penjual, si penerbit invoice lah yang harus menempel materai di invoice-nya. Gitu, bukan pembeli, Pak. Semoga tahu tuh Pak Clemerchan. Bapak Wenliang, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Oke. Terima kasih sama-sama Pak Wenliang. Bapak Dadang, saya ada 2 pertanyaan. Jika kita PTP dan menggunakan jasa konsultan perorangan lepas, apakah kita potong PPh 21? Jawabannya iya, Pak. Jika lawan kita sesama badan usaha, berarti PPh 23 ya, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi kalau Bapak terima jasa dari orang pribadi, potonglah PPh 21. Kategorinya apa? Kategori adalah bukan pegawai. Ya, nah potongnya itu jika punya MPP 2,5%, jika tidak punya MPP 3%. Oke, jadi yang benar adalah bruto dikalikan 50% dikalikan tarif. Nah, tarif kan 5%. Jadi bruto kalikan 50% kalikan tarif 5%, maka dapatnya 2,5%. Nah, kategorinya namanya adalah kategori bukan pegawai. Oke. Kalau si customer kita adalah si vendor kita itu adalah badan PT, CV, atau PTP, kita potong PPh 23 2% atas jasa. Gitu, Pak ya. Kita bikin bukti potong, kita kasih ke dia. Oke. Nah, kalau dia ini adalah PTP yang punya suket, PTP yang punya suket PP 55, artinya suket 0,5%, maka kita berubah, kita potong 0,5%. Gitu, Pak. PPh final ya, PPh final 4 ayat 2, bukan PPh 23. Oke, gitu Pak ya. Kalau orang pribadi potong PPh 21, kita kasih bukti potong. Kalau badan kita potong PPh 23, 2%, kasih bukti potong. Atau jika dia punya suket PP 55, kita potong PPh final 0,5%, kita kasih bukti potong. Gitu Pak. Nah, semoga itu Pak Dadang. Bapak Randi TJ, kawan, malam Pak Randi. Maaf lama nggak join. Ya Pak Randi, siap. Mau tanya kalau ada UMKM pribadi udah lewatin 4,8 M, kan udah nggak bisa 0,5%. Iya, betul Pak. Terus dia mesti bikin pembukuan dan hitung PPh 29 ya? Jawabannya iya Pak. Perlu bikin PKP nggak Perlu PKP. Ya, jadi kalau yang namanya di atas 4,8 M, maka dia berubah menjadi pembukuan dan PKP. Gitu. Nah, saran saya supaya si orang pribadi tidak PKP, bikinlah PT, Pak. Bikinlah PTP atau PT perorangan. Nah, bikin di PT perorangan, nanti PKP-nya di PT perorangannya, Pak. Di PT-nya yang jadi PKP. Jangan di pribadi. Kalau pribadi jadi PKP, nanti banyak masalah, Pak. Banyak masalah. Kita nanti bisa jual rumah, jual mobil, jual motor, disuruh kena PPN. Kan kita repot gitu. Jadi jangan PKP di pribadi. PKP itu biarlah di CV atau PT atau PTP. Di badan. Gitu Pak ya. Nah, dia tinggal bikin badan, yang paling gampang adalah PTP. Bikin PTP, di sana jadi PKP. Gitu Pak ya. Nah, semoga tertutup Pak Randi. Ibu Titik Lucy, malam Bu Titik. Mau tanya, kalau biaya fasilitas kendaraan atas direksi yang gajinya lebih dari 100 juta, kalau kita sudah melakukan perhitungan naturanya, dari bulan Januari, masalah nggak Oh, nggak apa-apa, Bu. Kalau Ibu sudah dari Januari sudah Ibu hitung, itu bagus. Gitu, Bu ya. Cuman negara kasih keringanan, nggak usah hitung deh Januari sampai Juni gitu. Tapi kalau Ibu sudah hitung, itu bagus. Itu bagus. Negara terbantu. Gitu sih, Bu. Nggak ada masalah. Nah, saya mau ngatakan itu, Bu. Titik. Bapak Budi pasti bisa, Pak. Jika kakak sudah jadi WN Amerika,
tiap bulan ngirim untuk orang tua di Indonesia melalui adiknya 10 juta sebulan, itu kira-kira nanti ada potensi dikenakan pajak tidak ya Pak untuk adiknya? Oke, jadi jawabannya enggak sih Pak, itu kan hibah kepada orang tua. Nah, supaya si adik ini nggak kena masalah, nah rekening dia ini khusus aja untuk uang orang tua. Jangan rekening ini untuk keperluan pribadi dia, jangan ya. Jadi rekening yang ini nih memang diperuntukkan untuk orang tua. Dan dia tidak usah laporkan ini di SPT tahunan dia. Karena ini bukan bukan uang dia, ini uang orang tua dia. Nah, suatu hari ketika ditemukan oleh pajak, dia tinggal bilang, "Uang ini bukan punya saya, Pak. Ini punya orang tua saya." Cuman orang tua kan udah tua, jadi rekeningnya nitip pakai rekening atas nama saya. Tapi uang ini murni bukan uang saya. Saya bisa buktikan dari si saudara saya dari Amerika kirim ke situ, nah nanti uang itu dipakai untuk orang tua saya, bukan untuk pribadi saya. Jadi bukan bukan punya saya, gitu. Dia bisa kasih argumen seperti itu, ya. Jadi intinya jangan dicampur adukan dengan uang pribadi dia, jangan dipisahkan, gitu Pak. Nah, semangat itu Pak Budi pasti bisa. Bapak Randi Tejeko, by the way, kalau sewa mobil kendaraan direksi, misal sewa Alphard atau BMW, kena natura nggak ya kok? Sewa nggak natura, Pak. Sewa itu kan berarti beban sewa biasa ya. Cara akalinnya gimana kok? Eh, saya rasa teman-teman ya, kita tidak perlu ngakalin teman-teman ya. Kita tidak perlu ngakalin, PP21 itu tidak besar kok. PP21 itu tidak besar, dan memang itulah targetnya pemerintah. Itulah targetnya supaya para direksi-direksi ini dikenai pajak PP21 gitu loh. Jangan kita akalin, jangan kita malah menghindari, tidak. Justru kita mesti bayar pajaknya gitu. Dan nilainya nggak besar kok, itu nggak sama sekali tidak akan signifikan bagi penerimaan negara gitu. Jadi menurut saya kalau sudah BMW kelasnya Alphard ya udahlah kita bayar pajak aja ya gitu. Jadi karena itu natura PP21 gitu. Tetapi kalau itu miliknya si pribadi, si direktur, kan berarti sewa. Kalau sewa tinggal potong PP23 gitu. Potong PP23 kan 2%, sehingga nanti jadi penghasilan di orang pribadinya, si OP-nya. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak nanti. Bapak Wen Liang Liu, Pak Wan, kalau PKP-nya Juni, aktivasi Enova e-fakturnya 17 Juli. Yang mau ditanya, boleh lebih faktur pajak keluaran untuk penjualan di atas 20 Juni atau buka penjualan yang tak di atas tanggal 17 Juli. Setahu saya 17 Juli, Pak. Jadi setelah dia punya Enova dan e-faktur itulah baru dia bisa buka faktur pajak. Jadi semua faktur-faktur sebelum tanggal e-fakturnya aktif itu dikumpulkan dan dibuka setelah dia tanggal e-fakturnya aktif. Terpaksa begitu, Pak. Jadi untuk awal-awal saya rasa KPP masih kasih toleransi lah, gitu sih. Kan cuma 1 bulan doang kan, itu faktur tidak akan jadi cacat gitu, nggak akan cacat, paling kena denda 1%. Tapi saya rasa AR pun bisa paham lah, kalau untuk baru pertama kali gitu ya, harusnya sih masih toleransi, nggak ada masalah. Tetapi tanggal faktur sudah pasti, tanggal faktur hanya bisa dibuka setelah e-fakturnya jadi. Gitu, Pak. Nah, semangat teman tuh Pak Enliang. Bapak Klemer Chan, nilai 100 juta itu nilai penghasilan bruto atau nilai natura, misalnya mobil? Jawabannya bruto, Pak. Bruto termasuk naturanya, Pak. Ya, jadi yang dimaksud dengan gaji 100 juta sebulan itu adalah gaji pokok plus tunjangan-tunjangan plus juga naturanya, gitu. Jadi kalau sudah mepet-mepet 100 juta ya udahlah kita relakan aja dah, relakan aja, gitu sih Pak. Nah, semoga tuh Pak Klemer Chan. Ibu Yanti Chang, halo Bu Yanti, kalau pribadi mengambil uang PT, kemudian dimasukkan ke deposito atas nama pribadi. Atas bunga deposito sudah potong pajak oleh bank. Adakah pajak yang dikenakan oleh PT lagi ketika PT menerima bunga deposito tersebut? Oke, jawabannya Bu ya, jangan lagi uang itu ke PT lagi Bu. Uang itu ditarik ke pribadi, ya udah tarik ke pribadi aja sebagai dividen. Gitu Bu ya. Jadi ketika uang itu diambil, ya udah diambillah sebagai dividen ke orang pribadi. Jadi lepas gitu Bu, lepas. Jadi pribadi menjadi dividen, kemudian dia investasikan ke deposito, kan nggak usah bayar pajak kan? Nggak usah bayar pajak 0%, dia tinggal laporkan selama 3 tahun berturut-turut. Gitu Bu. Nah, jangan dimasukin pribadi, terus bunga balikin lagi PT. Jangan, nggak usah, repot. Jadi, ambil aja ke dividen ke pribadi. Kalau ini tidak bermaksud untuk dikasih ke orang pribadi, maka jangan dibikin deposito atas nama pribadi. Nanti jadi ribut sama AR. Jadi, kalau uang itu masih uang PT,
tidak ada niat untuk kasih ke pribadi, ya udah bikin deposito pakai nama PT saja. Gitu Bu ya, atau beli SBN pakai nama PT, jangan nama pribadi. Gitu. Kalau mau nama pribadi, ya udah sekalian dikasihkan, dibagi sebagai dividen. Gitu. Kalau dividen kan diinvestasikan tidak kena pajak ya. Nah, saya mau ngatakan tuh Bu Yanti. Bapak Randi TJ, kok misal UMKM badan, udah sempat lewat 4,8 M, udah bikin pembukuan. Terus, 2 tahun kemudian, omsetnya turun, tidak sampai 4,8 M. Apakah bisa pakai PP 55 lagi, Kamsiako? Jawabannya tidak bisa, Pak. Mohon maaf ya buat teman-teman. Sekali menggunakan PPh umum, sudah tidak bisa kembali ke PPh yang 0,5%. Gitu, Pak. Itulah perintah di undang-undang di PP 55 ya. Satu kali kita menggunakan ketentuan umum, maka tahun-tahun berikutnya, walaupun omsetnya di bawah 4,8, sudah tidak bisa kembali ke 0,5%. Gitu, Pak. Nah, solusinya apa? Solusinya bikinlah PTP yang baru. Gitu, Pak ya. PTP kan bisa pakai 0,5% 4 tahun lagi. Gitu, Pak. Semangat teman tuh, Pak Randi. Bapak Hendra Basuki, malam kawan. Malam, Pak Hendra. Dan teman-teman semua. Bapak Klemel Chan, jika naturanya dalam bentuk mobil, yang dihitung biaya apa aja? Penyusutan, servis mobil, BBM, parkir, tol kah? Jawabannya iya Pak, setahu saya begitu Pak. Pokoknya semua biaya-biaya yang berhubungan dengan mobil tersebut, dari penyusutan, parkir, tol, bensin, servis, spare part, semua yang berhubungan dengan mobil ini, lebih baik, lebih aman kita buang sebagai natura yang kena PPh 21. Itu paling aman sih Pak. Jadi kita nggak ribut sama AR gitu tuh. Nggak seberapa juga kok nilainya. Gitu sih Pak. Tapi ini hanya mobil untuk direksi yang pemegang saham atau gajinya lebih dari 100 juta. Gitu. Kalau mobil kepada karyawan biasa atau level manager yang bukan pemegang saham itu nggak kena ya. Gitu Pak. Nah, semoga teman tuh Pak Clemmer Chan. Bapak De Kruger 22. Kok untuk PPh final atas dividen yang disetor sendiri 41128 419, kenapa nggak bisa dilapor pakai SPT unifikasi yang disetor sendiri? Setahu saya memang enggak deh Pak. Setahu saya ya. Jadi memang dividen itu tidak bersifat dilaporkan. Cukup kita bayar saja, nanti kita lapor di SPT tahunan. Gitu Pak. Nanti kita lapor di SPT tahunan, kan ada kolomnya itu dividen. Gitu sih Pak. Setahu saya begitu Pak ya. Memang kayaknya nggak ada kolom. Jadi unifikasi itu hanya bisa untuk kalau kita motong orang. Kayaknya begitu ya. Tapi sewa bisa tuh. Sewa bisa sih bayar sendiri. Tapi kalau dividen setahu saya memang nggak bisa. Nggak ada masalah sih Pak, nggak apa-apa juga. Nah, semangat teman tuh Pak De Kruger. Bapak Hendra Basuki 5220. Kalau ada ruko disewakan, pemilik PKP OP. Kepada penyewa OP tidak ada MPP. Bagaimana penerapan apa Pak Pak? Terpotong Pak, terpotong. Oke. Mohon maaf terpotong Pak Hendra. Jadi OP-nya PKP, dia menyewakan ruko ya, maka atas penyewaan ini akan ada PPN dan PPh. Gitu Pak. PPN-nya 11%, PPh-nya itu 10%. Gitu sih Pak, setahu saya gitu. Nah, saya mengatakan itu Pak Hendra Basuki. Bapak Randi TJ, kok UMKM pribadi, walau jualannya di Shopee atau Tokopedia gitu, tetap mesti PKP ya kalau udah lewat 4,8? Jawabannya iya Pak, iya sudah banyak orang yang kena ya. Tetap mesti pakai PPN jualnya dan pakai faktur pajak gitu kok, atau gimana ya? Jadi dia tetap harus PKP, nah dia boleh tuh PPN digunggung. Oke, PPN digunggung, kenapa? Karena dia jual eceran, dan pembelinya adalah end user, bukan distributor. Gitu, itu alasannya dia boleh menggunggung. Gitu sih Pak. Tetapi apakah PKP sudah pasti jadi PKP? Gitu, sudah seharusnya jadi PKP. Gitu Pak. Nah, saya mau ngatakan itu Pak Randi. Bapak Michael Cahyadi, Pak ambil dividen kalau nggak mau kena 10% gimana Pak? Gampang Pak. Bapak taruh uangnya di sebuah deposito atau sebuah SBN, simpan di situ selama 3 tahun. Gitu Pak. Bapak makan bunganya aja, tetapi pokok uangnya taruh di SBN atau deposito, taruh di situ selama 3 tahun. Matiin di situ, Bapak tiap tahun lapor di menu e-reporting ya, menu di e-reporting lapor setiap tahun selama 3 kali berturut-turut. Setelah 3 tahun, Bapak boleh ambil silakan dipakai. Dah, gitu Pak, paling aman. Nah, semoga itu Pak Michael Cahyadi. Bapak Randi TJ, maaf saya lagi.
Kalau karyawan magang itu di PPh 21 maksudnya kena ke pegawai lepas ya kok, yang tidak final. Setahu saya iya Pak, boleh masukin ke pegawai lepas atau karyawan tidak tetap yang tidak final. Betul Pak, setuju. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Nandi. Bapak Grus 79. Malam kok, sehat selalu. Mau tanya, PT melakukan peminjaman dana kepada pemegang saham untuk keperluan beli mesin produksi. Untuk bunga pinjaman tersebut, apakah harus mengikuti suku bunga bank? Nah, saran saya Pak, gunakanlah suku bunga bank. Jadi Bapak beres, tidak bermasalah dengan AR, tidak ribut dengan AR. Gunakanlah suku bunga bank. Nanti kan si pemberi pinjaman dapat uangnya, nanti si penerima pinjaman juga bisa ada bebannya, gitu Pak. Jadi beres, nggak ada masalah, gitu. Nah, kalau Bapak mau paksakan bunga di bawah bunga bank, ya boleh-boleh aja. Cuman ya agak siap berargumen aja, gitu sih Pak. Gitu sih. Nggak masalah sebenarnya. Nah, cuman kita masih siap berargumen. Paling aman ya gunakan suku bunga bank. Gitu, Pak. Semangat teman tuh Pak Gus 79. Bapak De Kruger 22. Kok kalau bayar komisi dan potong PPh 21, tapi lapornya tanpa MPWP maupun NIK, nggak bisa nih Pak ya. Ini karena menerima komisi tidak mau. Namun orang ini menentukan dalam penghasilan penghasilan bagaimana keuangan. Oke, jadi teman-teman kita jangan sampai mau bantuin orang tapi kita cilaka, gitu ya. Jangan sampai kita mau membantu tindakan si orang ini dengan tidak kasih MPP, tidak kasih NIK, nanti kita yang cilaka, gitu Pak ya. Jangan. Jadi solusi pertama adalah mintakan NIK atau MPWP. Nggak bisa lari. Coba kasih dia edukasi. Bapak marketing atau Bapak siapa ini ya, lu nggak bisa lari. Kenapa nggak bisa lari? Karena ketika gua diperiksa, ketika kita PT diperiksa, kita akan tetap sebut nama lu. Gitu. Ya dong, kita nggak mungkin sebut nama orang lain dong. Kita tetap sebut nama lu. Jadi lu nggak bisa lari. Nah, daripada umpet-umpetin pajak, mending kasih kita nomor NIK, kita bikin bukti potong, semuanya beres, clear. Gitu. Oke? Solusi kedua adalah, kalau betul-betul nggak bisa nih, dan nggak mau kasih NIK, nggak mau kasih NPWP, gampang solusinya. Jadikanlah ini sebagai gaji orang dalam, orang internal. Jadikanlah ini pembayaran komisi atau THR atau bonus kepada orang dalam. Pilih nih salah satu karyawan kita, kasih dia bonus, itulah nilai komisi yang kita mau kasih ke orang luar itu, jadikan sebagai komisi orang dalam. Nah, kita potong PPh 21, kita bayarkan, udah beres. Gitu Pak ya. Jadi jangan bikin bukti potong tetapi nggak ada NIK, nggak ada NPWP. Jangan. Setahu saya udah nggak bisa juga. Gitu. Dan itu ketika pemeriksaan udah pasti dikoreksi sama orang pajak. Nggak mau orang pajak. Gitu Pak. Nah, semoga teman tuh Pak De Kruger. Bapak Randi, kok perjalanan dinas direksi, misal jalan-jalan ke Aussie, itu bisa dianggap sebagai expense tax deductible nggak ya kok? Kalau pemeriksaan takut kena korvis kok. Ada solusi kok. Dalam rangka apa nih Pak? Kalau dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan usaha, contohnya mungkin di sana ada konferensi atau ada seminar, ya tinggal diatur aja Pak gitu. Nah, usahakan ini ada hubungan dengan kantor. Kalau ada hubungan dengan kantor, dia masih bisa masukkan sebagai natura. Gitu sih. Nah, tetapi kalau betul-betul ini pemberian hadiah yang tidak ada hubungan dengan kantor, ya udah masukin sebagai bonus saja, masukin sebagai bonus, sebagai gaji, potong PPh 21. Gitu sih Pak. Lebih aman begitu. Daripada kita paksakan sebagai beban biasa, tidak dipotong pajak, nanti ketika pemeriksa datang, kita dikoreksi fiskal, kita yang kena gitu Pak. Jadi udahlah, kita hal-hal seperti ini kita mesti gentleman gitu. Kita mesti berani, ya udah deh kita masukin sebagai gaji, kita potong PPh 21. Gitu. Kita mesti berani begitu sih. Gitu Pak. Nah, semua teman tuh Pak Randi. Bapak Gus 79. Atau sesuai dengan kesepakatan saja antara PT dengan pemegang saham tersebut dan apakah bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibiayakan? Terima kasih. Oke, pertama bunga udah pasti boleh dibiayakan kalau ini berhubungan dengan usaha Pak ya. Jadi Bapak meminjam itu berhubungan dengan usaha kan, dalam rangka untuk beli mesin tadi kan, maka itu boleh dibiayakan dong. Nah, dan Bapak potong PPh 21 atau 23 gitu kan. Nah, mengenai nilai bunga, menurut saya paling aman adalah ikuti bunga bank atau bunga BI gitu Pak. Kalau Bapak mau di bawah bunga BI silahkan,
Tetapi Bapak siap argumen ya, siap untuk berargumen dengan orang pajak. Oh, saya kasih bunga lebih rendah karena kita kan sahabat baik, kita teman baik dan sebagainya. Kasih argumen seperti itu. Tetapi yang aman, yang benar adalah sesuai dengan bunga bank atau bunga BI. Jadi Bapak aman, nggak usah ribut sama AR. Gitu Pak ya. Nah, semoga teman tuh Pak Gus 79. Bapak Budi pasti bisa. Pak, ini lanjut yang kiriman dari kakak di Amerika 10 juta per bulan ke rekening adiknya. Bukan rekening khusus, tapi rekening gaji juga. Itu kira-kira nanti bisa timbul masalah apa ya, Pak? Jadi masalahnya kalau mutasi bank ini ketahuan sama orang pajak, maka orang pajak akan bilang, oh si adik ini punya penghasilan tambahan 120 juta setahun. Nah ini belum dilapor sebagai penghasilan di SPT tahunan si adik. Nah orang pajak akan suruh dia bayar PPh orang pribadinya, PPh progresif gitu. Jadi, selain dari gaji dia akan disuruh menambah penghasilan lain-lain 120 juta, kenakan tarif progresif. Nah, di situ kenanya. Gitu sih, Pak. Nah, jadi saran saya, untuk yang sudah berlalu, biarkan aja. Yang sudah berlalu, biarkan saja. Untuk ke depannya, pisahkan rekeningnya. Jadi, rekening pribadi dia pribadi, rekening orang tua, pakai yang rekening satu lagi. Gitu. Nanti si kakak dari Amerika, kirimlah ke rekening yang baru ini. Jadi, biar clear. Dia nggak usah khawatir lagi. Itu uang bukan uang saya kok, itu uang punya orang tua. Dan kita bisa buktikan ada arusnya dari si Amerika. Gitu, Pak. Nah, saya mau kata itu, Pak Budi. Bapak Queen Dewi Ratna. Ibu ya. Kok ada sanksi, apa sanksi badan usaha jika tidak lapor PPh 21? Nah, PP 21 itu Bu memang tidak perlu dilapor jika tidak ada PPh yang dibayar di bulan tersebut. Gitu ya. Jadi, kalau di bulan itu tidak ada yang dibayar PP 21-nya, maka memang tidak usah lapor di bulan tersebut. Oke. Nah, PP 21 hanya perlu dilapor jika memang ada yang perlu dibayar di bulan tersebut. Oke. Dan ditambah PP 21 bulan Desember. Ya. PP 21 bulan Desember wajib dilapor. Walaupun dia tidak ada PPh-nya. Gitu Bu ya. Nah, kalau nggak lapor, kena denda apa? Jadi, kalau seharusnya dia lapor tapi dia nggak lapor, maka kena denda 100.000. Ya, 100.000 atas bulan tersebut, ditambah mungkin denda 2% per bulan dikalikan dengan nilai pajaknya, kalau ada nilai pajaknya. Gitu doang sih, Bu. Nggak terlalu berat kok kalau PPh 1. Nah, semoga teman tuh Bu Dewi Ratna. Bapak Randi TJ. Kalau PTP omset lebih dari 4,8 M, berarti nggak usah pakai PPN ya kok, jual belinya. Pakai Pak, pakai ya, pakai. Jadi 4,8 M itu mau siapapun, OP, PT, CV, PTP adalah wajib PKP jika dia melebihi 4,8 M. Oke. Atau selama udah lewat 4,8 M, wajib pakai PPN kok jual belinya. Wajib Pak, wajib ya. Jadi lebih dari 4,8 M, maka itu wajib jadi PKP. Siapapun dia, mau OP, CV, PT, PTP, siapapun dia. Tetap jadi PKP. Gitu Pak ya. Semoga teman tuh Pak Randi. Lanjut. Ibu Yanti Chang, memang niatnya mau dikembalikan ke PT deposito pribadi tersebut. Kalau kita anggap pinjaman bagaimana kok? Dan dihitung bunganya dikenakan PPh 23. Boleh sih Bu. Kalau mau gitu boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja sih. Ya, nanti ketika deposito cair langsung dipindahkan ke PT aja, Bu. Kembalikan ke PT, bukan uang kita kok. Jangan nama kita dipinjam untuk PT buka deposito. Jangan, kembaliin aja ke PT setelah deposito cair. Gitu ya. Semoga teman tuh Bu Yanti. Nah, nanti memang kena PP 23 atas bunganya. Bapak Randi TJ, tax planning Natura. Jadi, daripada PT beli mobil buat direksi, mending pakai cara sewa aja ya kok. Sewa kan cuma bayar PPh 23 aja 2%. Terus bisa dibebankan ya kok biaya sewanya. Boleh sih Pak, boleh kalau mau begitu ya. Boleh kalau mau begitu. Jadi gini, ini mobil, apakah memang diniatkan untuk dikasih kepada si pegawai itu? Gitu. Kalau si pegawai itu memang direktur dan sekaligus pemegang saham, ya udah, dia tinggal atur aja. Boleh begini, Pak. Boleh dilakukan. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan besar, seperti mungkin Bank BCA dan sebagainya, itu kan mobil itu kan tidak untuk dikasih. Mobil itu memang fasilitas dari kantor, gitu, untuk jabatan tertentu, gitu. Tetapi kan tidak berniat untuk dikasih. Kalau dia resign, ya dia pergi, gitu kan. Nah, jadi tergantung Bapak nih. Kalau memang orang direktur sekaligus pemegang saham, sekaligus dia bosnya, ya suka-suka dia. Silakan aja, dia beli mobil nama pribadi, nanti dia sewakan ke kantor, ya boleh-boleh aja.
Itu sih. Tetapi kan bukan 2% loh pajaknya, Pak ya. Pajaknya itu nanti di SPT tahunan pribadi dia tetap akan dia hitung sebagai tambahan penghasilan dong, sewa itu, dan akan tetap kena PPh orang pribadi progresif seperti biasa. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya tidak banyak membantu sebenarnya ya. Karena kalau sudah di level yang direksi begini, PP23 dipotong 2%, tetapi ketika ngitung SPT pribadi dia akan digabung tuh dengan penghasilan dia yang lain. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu berguna tes planningnya, Pak. Jadi saran saya, udahlah kita akui sebagai natura, kita bayar PP21-nya. Gitu sih, Pak. Semoga terbantu, Pak nanti. Bapak Sugeng Santoso, kok kalau PT pribadi, omset di atas 12M otomatis bubar atau gimana ya kok? Oke, maksud Bapak PTP ya. Nah, PTP itu punya omset maksimal 15M Pak ya, bukan 12M, tetapi 15M. Nah, setelah melewati 15M bagaimana? Apakah bubar? Jawabannya tidak ya, tidak. Setelah PTP melewati omset 15M, dia perlu datang ke notaris, bikin akte, dan dia mengupgrade dirinya menjadi PT biasa. Menjadi perseroan terbatas yang biasa, gitu Pak. Dan minimal ada 2 orang ya, dia perlu tambah 1 orang lagi sebagai pemegang saham, gitu Pak. Jadi tidak akan ada masalah. PTP tinggal dinaikkan statusnya menjadi PT biasa, perseroan terbatas biasa, dan minimal 2 orang pemegang saham, gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Sugeng Santoso. Bapak Klemel Chan, untuk karyawan yang tidak punya saham dan penghasilan di bawah 100 juta, tapi diberikan mobil. Oke, jadi tidak kena natura. Untuk penyusutan atas mobil tersebut tetap kena 50% untuk perusahaan itu. Oke, jadi ini mohon maaf nih Pak, ada sedikit kesalahan persepsi ya. Yang namanya natura, tetaplah natura. Oke, yang namanya biaya boleh dibiayakan, tetaplah boleh dibiayakan. Oke, nah sekarang kalau ada karyawan bukan pemegang saham dan dia gaji di bawah 100 juta per bulan. Oke, dia dapat mobil nih. Apa yang terjadi dengan biaya mobil ini? Yang pertama, biaya ini boleh dibiayakan, ya. Yang kedua, biaya ini adalah natura. Yang ketiga, biaya ini adalah bukan objek PPh 21. Gitu Pak ya. Dia boleh dibiayakan 100%, dia adalah natura, dan dia tidak kena PPh 21. Jadi memang PMK 66 ini ditujukan untuk karyawan yang level atas, level direktur ke atas. Level manajer ke bawah yang cuman di bawah 100 juta gajinya dan bukan pemegang saham, itu bebas. Itu silakan dipakai mobilnya, silakan jadikan sebagai natura, tetapi tidak usah bayar pajak. Dan boleh dibiayakan 100%. Gitu Pak ya. Nah, itu Pak yang benar ya. Semoga terbantu Pak Klemot Chan. Ibu Suryatik 1015. Malam kok, malam Bu Surya. Mau tanya apa saja akun biaya yang akan dikenakan pajak? Apakah biaya kuli bongkar barang ada perhitungan pajaknya atau masuk ke akun atas nama biaya saja? Nah, jawabannya Bu ya adalah yang kalau Ibu kasih ke orang pribadi bentuknya jasa. Nah, kalau biaya bentuknya jasa bayar ke orang pribadi, maka itu objek PPh 21. Gitu Bu ya. Nah, kalau Ibu bayar jasa kepada perusahaan, CV, PT, atau PTP, itu objek PPh 23. Gitu Pak, Ibu. PP 23 atas jasa ya. Jadi kalau Ibu bayar kepada orang pribadi, jasa, maka PP 21. Ibu bayar kepada badan, jasa, maka itu PPh 23. Gitu sih Bu. Nah, yang lain-lain itu bukan ya. Ibu mungkin bayar PLN, listrik, air, itu tidak usah kena pajak. Ibu mungkin bayar, apa lagi ya? Bayar internet itu, internet juga mesti potong PP 23 ya, karena itu jasa internet, gitu. Ada biaya makan, itu nggak kena PPh, gitu Bu. Nah, hanya yang berhubungan dengan jasa. Nah, saya mau ngatakan itu Bu Suryatik. Bapak Budi pasti bisa. Pak, untuk PTP, yang laporan keuangan di Kemenkumham itu caranya seperti apa ya Pak? Nah, saya mencari-cari di YouTube tidak menemukan. Mohon pencerahannya tentang hal tersebut. Saya juga belum tahu ini Pak, mohon maaf nih. Karena sekarang udah mulai rame ya, sudah mulai rame. Mungkin orang bank, orang notaris juga sudah pada minta nih laporan ini. Saya juga belum coba lakukan, saya juga belum pernah lapor. Setahu saya itu cuma formalitas gitu ya. Tetapi sekarang orang bank udah minta. Kalau kita nggak ada itu, orang bank nggak bisa cair tuh kredit banknya. Jadi nanti coba akan saya pelajari dan saya mungkin bikin videonya gitu deh Pak. Intinya sih kita bikin laporan keuangan itu doang. Kita cuma kita menginput laporan keuangan kita ke dalam sistem Kemenkumham itu. Itu doang sih intinya.
Sama seperti lapor SPT tahunan. Nah, cuman cara lapornya gimana, saya belum tahu. Nanti deh coba saya pelajari, Pak ya. Di AHU, Pak. Di AHU udah pasti ya. Nah, semangat teman tuh, Pak Budi. Bapak Eka Putra 29, kok mau tanya, kalau direktur yang sekaligus jadi pemegang saham, apakah harus ada gaji? Tidak harus, Pak, bebas saja. Kalau tahun ini digaji, tahun depan tidak digaji, apakah akan dipermasalahkan AR? Jadi AR itu bukan mempermasalahkan ya teman-teman, AR akan bertanya gitu loh. Kok lu bisa sebagai direktur kerja tapi nggak digaji? Itu kan pertanyaan yang wajar dong. Bukan dia mempermasalahkan ya, dia cuma bertanya. Nah, Bapak kasih argumen, kenapa nih Bapak nggak mau digaji? Mungkin karena, oh perusahaan lagi rugi nih Pak, jadi kita nggak digaji. Atau perusahaan lagi susah nih, jadi nggak digaji. Atau kita mungkin lagi kena masalah apa gitu, jadi nggak digaji. Nah, sepanjang argumen Bapak itu masuk akal, nah seharusnya AR juga terima. Gitu. Tetapi kalau perusahaan lagi lancar-lancar saja, lagi normal-normal saja, kok nggak digaji direkturnya? Nah, ini akan jadi aneh gitu sih Pak. Nah, intinya sih kembali ke argumen. Kenapa Bapak nggak digaji? Itu ada argumennya. Kalau argumennya jelas, masuk akal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau argumennya aneh-aneh, ini mungkin ada yang aneh nih, gitu sih Pak. Orang kan wajarnya adalah orang kerja digaji. Kan wajarnya orang kerja ya dapat gaji lah. Kalau nggak digaji akan jadi pertanyaan, gitu sih Pak. Bukan masalah ya, tapi ditanya, gitu Pak. Nah, semua tuh Pak Eka. Bapak Randi, kok kemarin ada teman bilang, kan saya dapat dividen dari main saham di iPod. Kata teman saya, mesti bayar PPh finalnya kalau mau akuin pendapatan dividennya di SPT. Kalau nggak mau bayar, bikin laporan investasi. Betul, Pak, betul. Jadi, eh, ketika dividen masuk, kan Bapak punya dua pilihan. Mau dipakai untuk biaya hidup atau mau diinvestasikan kembali. Ya. Kalau untuk pakai biaya hidup, maka Bapak bayar 10%, selesai. Kalau Bapak mau investasikan kembali, maka Bapak tidak usah bayar pajak nih, 0%. Tetapi Bapak mesti lapor. Nah, nama laporannya itu di DJP online, namanya adalah e-reporting investasi. Nah, di situ Bapak mesti laporkan, oh saya dapat dividen dari bank A atau dari kode saham apa. Dari situ saya dapat dividen dan saya investasikan kembali. Kemana? Mungkin ke saham lagi, mungkin ke deposito, mungkin ke tabungan, mungkin ke apa. Gitu. Nah, itu mesti dilapor di laporan investasinya. Gitu, Pak. Kalau nilai kecil sih nggak usah lah, bayar aja lah 10%. Tapi kalau nilainya besar ya boleh juga dilaporkan. Gitu, Pak ya. Laporan e-reporting investasi namanya. Nah, semoga tentu Pak Randy. Ibu Mary Su. Malam kawan, malam Bu Mary. Kalau orang pribadi menyewakan toko ke CV yang sudah PKP, apakah CV harus buka PPN dan wajib pungut PPh 23-nya? Makasih kok. Jawabannya tidak, Bu ya. Jawabannya tidak ya. Jadi ini kan orang pribadi menyewakan ke PT. Artinya PT kan membayar, ya kan? Si CV kan membayar ya. CV membayar, maka di situ tidak ada PPN-nya. Oke, tetapi dia potong PPh final 10% ya, 10% PPh final atas sewa. Gitu, Bu. Udah, itu doang. PPh final atas sewa 10%, udah beres. Gitu. PPN tidak ya. PPN itu hanya dibuka oleh penjual, oleh orang yang memberikan sewa ya, orang yang punya tanah. Itu yang buka PPN kalau dia PKP gitu. Tetapi kalau orang pribadi ini bukan PKP, maka dia tidak perlu buka faktur. Gitu, Bu ya. Nah, sedangkan CV udah jelas nggak buka faktur karena kan dia bukan penjual, dia penyewa gitu, Bu. Semangat itu Bu Mary. Bapak Kak MMS Balikpapan. Izin tanya, jika karyawan sudah dipotong PPh 21, selanjutnya tetap juga harus bayar pajak pribadi lagi ya jika gajinya di atas PTKP. Terima kasih. Jawabannya tidak perlu kalau dia bekerja hanya dari satu perusahaan, Pak. Oke, kalau dia bekerja hanya dari satu perusahaan, maka bukti potongnya itu sudah selesai. Dia tinggal laporkan saja, tidak ada tambahan pajak lagi. Gitu, Pak. Tetapi kalau dia punya sumber penghasilan dari beberapa kantor, atau mungkin beberapa sumber, maka ada kemungkinan muncul kurang bayar. Nanti di SPT tahunan ada hitung-hitungannya tuh, akan otomatis kok terhitung. Gitu. Kalau dia kerja dari dua perusahaan, maka dua bukti potong ini akan menghasilkan kurang bayar di SPT pribadi dia. Gitu. Atau mungkin dia kerja ditambah usaha, ditambah pekerja bebas, atau mungkin dia agen asuransi dan sebagainya. Nah, campuran penghasilan ini akan memungkinkan munculnya kurang bayar pajak. Gitu sih, Pak. Nah, semoga teman itu Pak MMS Balikpapan. Bapak Budi pasti bisa. Pak,
Di akte, modal disetor adalah 1,5 M. Tetapi aktual yang baru disetor 900 juta. Dan 600 juta itu dimasukkan piutang pemegang saham. Nah, kira-kira ada PPh atas bunga 15% tidak ya, Pak? Solusi agar tidak ada PPh 23. Jadi jawabannya tidak, Pak ya, tidak. Yang namanya PPh 23 itu hanya atas hutang, Pak, hutang pemegang saham, ya, bukan piutang pemegang saham, ya. Hanya atas hutang pemegang saham, gitu. Ini kan piutang nih, kalau piutang setahu saya nggak masalah, gitu. Yang jadi masalah itu adalah hutang pemegang saham. Artinya ada uang masuk ke PT, catat sebagai hutang, bukan sebagai modal. Nah, solusi gampang, solusi dibikin modal aja, dibikin sebagai modal. Gitu sih, Pak. Kalau piutang pemegang saham rasanya aman-aman aja. Nah, semoga teman-teman Pak Budi. Bapak Randi, kamsia kawan, makin sehat dan sukses selalu. Lanjutkan gymnya biar makin kuat. Makasih sama Pak Randi, sama-sama. Sehat-sehat terus teman-teman. Bapak Sugeng Santoso, malam kok. Mau tanya, kalau PTP omset tembus 12 M, apakah PT otomatis bubar? Jawabannya tidak, Pak ya. Jawabannya tidak. PTP itu batasan omsetnya bukan 12 M ya, tetapi 15 M. Oke. Begitu melewati 15 M, maka PTP ini perlu di-upgrade menjadi PT biasa, ya, perseroan terbatas biasa. Dia perlu datang ke notaris. Datang ke notaris, bilang, tolong dong dibikinin akte pendirian PT, ya, perseroan terbatas. Nah, dan minimal 2 orang ya, minimal 2 orang pemegang saham. Nah, oleh notaris dibikinkan akte PT-nya, nanti tinggal ngomong ke kantor pajak, kita sudah berubah jadi PT biasa. Gitu, Pak. Gampang kok. Nah, semoga terbantu, Pak Sugeng. Oke. Bapak Bits SBY. Kok pelaku UMKM warung perlu suket PP 55 nggak? Nggak perlu, teman-teman ya. Bagi pelaku UMKM yang jelas-jelas dagangnya barang, bukan jasa, maka tidak perlu suket PP 55. Tidak perlu. Ya. Suket 55 hanya diperlukan kalau Anda adalah pedagang jasa. Lu menjual jasa, nah, lu tidak mau dipotong PPh 23 nih. Nah, maka lu cetaklah suket PP 55 supaya dipotongnya 0,5% final, bukan PPh 23. Itu doang fungsi suket, gitu. Bagi orang-orang yang UMKM-nya jual barang atau warung jual makanan, itu tidak perlu suket, dia boleh langsung menggunakan 0,5% PPh final. Beres. Itu. Semoga tahu tuh Pak Bits SBY. Ibu Jarnianeti, kok kalau beli truk second non-PPN, ketika menjual kembali harus PPN kah? Atau bisa non-PPN juga? Pertanyaannya adalah, Ibu PKP atau bukan? Kalau Ibu adalah PKP, maka orang pajak pasti suruh dia bayar PPN. Udah pasti itu. Dan kemungkinan besar saya rasa iya sih. Jadi ojek PPN sih. Karena apa? Karena truk ini kan berhubungan dengan usaha. Gitu ya. Karena dia berhubungan dengan usaha, maka lebih besar cenderungnya adalah ada PPN-nya. Gitu sih, Bu. Ya. Semoga terbantu Pak Ibu Jarnianeti. Bapak Bits SBY, hutang dan piutang pemegang saham itu apakah bukan subjek pajak? Yang jadi subjek pajak itu bukan hutang piutangnya, Pak. Yang jadi subjek pajak itu adalah bunganya, ya, penghasilan bunga. Oke, penghasilan bunga adalah jadi objek pajak kan? Jadi objek pajak untuk dipotong PPh 23. Oke. Kalau kita ada piutang, berarti kan itu bunga itu adalah penghasilan bagi kita, ya kan? Kalau kita kasih piutang, maka bunganya adalah penghasilan bagi kita, sehingga tidak ada pemotongan PPh 23. Oke. Tetapi kalau kita hutang, artinya orang masukin uang ke kita, kan kita hutang, orang masukin uang ke kita, maka disinilah terjadi pembayaran bunga. Kan? Kita berhutang, kita bayar bunga. Nah, ketika kita bayar bunga, barulah potong PPh 23. Gitu. Tetapi kalau piutang enggak. Kalau piutang, kan kita yang terima bunga. Kalau kita terima bunga kan kita tidak motong diri sendiri, gitu. Tapi kalau kita hutang, barulah kita bayar bunga, kita potong PPh-nya. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Bits SBY. Bapak Heri CH. Malam kawan, malam Pak Heri. Saya ada salah bayar PPh final 0,5% pakai NPWP pribadi. Yang harusnya saya bayar pakai nama PT. Saya harusnya kayak mana ya kawan? Makasih kawan. Gampang Pak. Bapak datang ke kantor pajak, Bapak bawa surat aslinya, surat asli bukti bayar ini, Bapak bilang ke orang pajak, Pak, saya mau pindah buku.
Oke, pindah bukunya apa? Saya salah bayar. Harusnya ke MPP ini, tapi saya salah bayar ke MPP pribadi saya. Nah, nanti orang pajak di kantor pajak akan bantuin Bapak. Akan ada formulir mesti diisi, Pak. Formulir pemindah bukuan. Nanti dipindah bukukan dari MPP A kepada MPP B. Gitu, Pak. Nanti prosesnya maksimal 30 hari akan terbit tuh surat persetujuan pindah buku. Gitu, Pak. Gitu dong sih di PBK doang. Nah, semangat tuh Pak Heri. Bapak Budi pasti bisa. Pak, kalau PT biasa, kan minimal harus 2 orang. Jika 2 orang tersebut yang masuk ke pengurusan adalah suami istri, boleh tidak ya Pak? Setahu saya sudah boleh Pak. Setahu saya sekarang sudah boleh suami istri jadi pemegang saham di PT. Coba ngomong ke notaris. Kayaknya mesti ada semacam surat pisah harta lah atau apa istilahnya gitu deh. Nah, setahu saya sudah boleh Pak. Sudah banyak kok PT yang suami istri. Nah, semoga teman tuh Pak Budi. Bapak Randi TJ, kok ada teman udah 10 tahun nih pakai PP 55. Kalau ketahuan konsekuensinya apa ya kok? Kan mestinya dia udah pakai norma ya. Oke, dia ini orang pribadi atau dia badan Pak? Kalau dia orang pribadi memang masih bisa. Ya, kalau orang pribadi itu kan dia 7 tahun. 7 tahun itu dihitung bukan dari dulu, tetapi dihitung dari 2018. Ya, 7 tahun orang pribadi dihitung dari 2018. Artinya dia baru habis di Desember 2024. Gitu, Pak. 2024 dia baru habis 7 tahunnya. Gitu. Bukan dihitung dari dulu yang pertama kali, tapi hitung dari 2018. Gitu, Pak. Jadi masih boleh kok orang pribadi sampai Desember 2024. Nah, saya mau tahu tuh Pak Randi. Ibu Mary Su, makasih kok. Sama-sama Bu Mary. Bapak Randi, makasih kok. Kalau emang suhu banget di dunia teks. Sama-sama Pak Randi, semoga terbantu. Bapak Kristoforus Triantono, malam kok, maaf baru bertanya. Ya Pak, kalau CVPKP membeli barang dibayar 3 bulan setelah transaksi, lalu dijual dan dibayar 1 bulan kemudian oleh rekanan CV. Untuk laporannya seperti apa ya kok? Makasih sebelumnya. Nggak ada masalah sih Pak, nggak ada masalah ya. Di mana masalah Bapak? Bapak masalahnya di mana? Nggak ada masalah sih. Bapak mesti pakai software accounting supaya Bapak paham maksud saya. Jadi, gunakanlah software accounting yang jelas, yang lengkap, supaya Bapak paham. Ini hanyalah prinsip akrual saja, tidak ada masalah di sini. Jadi, Bapak beli, Bapak belum bayar, tapi Bapak sudah jual gitu kan. Bapak belinya bulan Januari, Februari Bapak sudah bayar. Nah, bulan Maret Bapak sudah terima uang dari penjualan, sedangkan Bapak belum bayar ke supplier nih, gitu maksudnya ya. Di bulan Maret Bapak baru bayar kan, nggak ada masalah Pak. Ini secara accounting tidak ada masalah, secara pajak pun tidak ada masalah. Nah, cuman supaya Bapak paham maksud saya, Bapak coba praktekkan dulu deh. Coba praktekkan dulu, mungkin Bapak baru paham. Ini nggak ada masalah kok. Nah, semoga teman tuh Pak Kristoforus Triantono. Bapak Untungkur, kok izin tanya, jika saya sewakan rumah oleh individu, maka saya bayar PPh atas harga sewa saja 10% atau plus PPN juga? Oke, yang PPh udah pasti Pak ya, PPh 10%. PPN itu ada atau tidak ada tergantung dari si pemilik rumah. Si pemilik rumah ini statusnya PKP atau bukan PKP. Oke, kalau pemilik rumah ini adalah PKP, maka di situ akan muncul PPN 11%. Gitu. Kalau pemilik rumahnya bukan PKP, maka di situ tidak ada PPN. Yang ada hanya PPh 10%. Gitu Pak ya. Jadi lihatlah status si pemilik rumahnya, PKP atau bukan. Semoga teman tuh Pak Untung. Bapak Eka Putra 29, kok kalau orang pribadi pinjam uang kepada perusahaan, OP tersebut usahawan melakukan pembukuan. Apakah saat OP kasih bunga ke PT perlu potong PPh 23? Lebih aman potong saja Pak. Lebih aman potong saja PPh 23 15% gitu. Bagi si PT itu kan boleh dikreditkan kan? Bagi si PT akan menjadi penghasilan yang boleh dikreditkan sebagai kredit pajak di SPT tahunan dia. Jadi nggak ada masalah ya. Potong saja Pak, lebih aman. Jadi si OP-nya aman, si badan pun terima penghasilan dan terima dipotong, dia boleh kreditkan. Jadi nggak ada masalah. Nah, semoga teman tuh Pak Eka Putra. Bapak Nimtris P. Kok, kalau PPh 21 karyawan ditanggung perusahaan, itu termasuk naturaka? Termasuk, Bu ya, termasuk. Semua yang diberikan kepada karyawan, termasuk tunjangan-tunjangan, termasuk PPh 21 ditanggung, itu adalah termasuk natura, atau apapun namanya lah. Mau tunjangan lah boleh, natura juga boleh. Pokoknya itu akan jadi masuk sebagai tambahan penghasilan yang akan diperhitungkan sebagai PPh 21.
Gitu, Pak. Nah, saya mau tahu tuh, Pak, NIM Trust. Bapak Budi pasti bisa. Pak, yang piutang pemegang saham, itu nanti bagi perusahaan dianggap sebagai ada penghasilan atas bunga tidak ya, Pak? Setoran modal yang belum disetor. Bisa potensi, Pak, bisa potensi. Tapi saya belum pernah kena ini. Belum pernah kena dan rasa-rasanya orang pajak bisa ngerti lah kalau yang sehubungan dengan saham ini ya, saham ini. Harusnya masih bisa ngerti sih. Yang jadi masalah itu adalah hutang. Yang jadi masalah itu adalah hutang. Artinya kita kasih uang kepada si orang pribadi. Nah, itu jadi hutang tuh. Jadi hutang. Sorry. Hutang itu uang masuk ya. Jadi si pemegang saham kirim uang kepada PT, jadinya hutang pemegang saham. Nah, itu yang jadi masalah. Di situ yang jadi potensi pembayaran bunga. Gitu sih, Pak. Kalau penghasilan atas piutang belum pernah kena masalah sih. Nah, semoga tahu tuh Pak Budi. Bapak Aris Wira Pratama, apakah bisa sanksi PPN dialihkan ke penyesuaian omset? Bisa-bisa aja sih, terserah si petugas pajak. Jadi kalau dia ketemu argumen yang tepat, dasar hukumnya tepat, dia bisa aja tuh mengalihkan itu menjadi omset. Bisa aja sih. Coba Bapak ngomong ke pemeriksaannya deh. Ini dalam rangkanya bagaimana, detailnya bagaimana, aturannya bagaimana. Gitu Pak ya. Semangat untuk Pak Aris. Ibu Lix TND, tes. Ya. Bapak Heri CH, kalau saya tidak PBK, saya bayar kembali atas MPP PT. Apakah bisa ada masalah dengan MPP pribadi? Makasih kok. Nggak ada masalah, Pak. Saya setuju nih. Daripada Bapak repot, pindah buku, datang ke kantor pajak, repot. Udahlah, hanguskan saja. Bapak bayar lagi untuk nama PT. Itu lebih aman, Pak. Negara berterima kasih Bapak sudah bantuin negara. Gitu, Pak ya. Semoga terbantu, Pak Heri. Bapak Duo Mertua, kok kalau pemeriksaan WP pribadi terus kena 300 juta. Oke, ulang ya. Pemeriksaan WPOP terus kena 300 juta. Tapi yang diperiksa sudah bangkrut dan aset sudah masuk ke kurator. Apakah alasannya apa ya? Apa yang kok supaya tidak perlu bayar? Bisa nggak ya kok? Jadi ini Bapak masih pastikan dulu nih, betul nggak sudah jadi kurator? Kalau ini betul sudah ke kurator, maka kasih tahu orang pajak datang ke kurator, gitu. Kenapa? Karena secara hukum di Indonesia, ketika orang atau PT sudah pilot dan sudah diambil alih oleh kurator, maka semua kewajiban hutangnya itu diserahkan kepada kurator. Jadi silakan jurusita pajak hubungi kuratornya siapa. Nah, nanti kurator akan mengatur tuh. Nah, nanti pajak pasti didahulukan dulu. Bank dulu deh. Bank didahulukan, kemudian baru pajak didahulukan. Gitu. Tetapi sudah bukan urusan kita lagi. Sudah bukan urusan si pribadi, tapi langsung larinya ke kurator. Setahu saya begitu harusnya ya. Nah, saya mengatakan tuh Pak Duo Mertuo. Bapak Bong Pendi. Malam kok. Malam Pak Bong. Mau tanya, jika retur atas penjualan digunggung, apakah returnya dapat mengurangi penjualan pada saat tahunan? Makasih sebelumnya. Setahu saya bisa, Pak. Setahu saya bisa. Coba Bapak cek tes lagi deh. Tes lagi ke sistem e-fakturnya bisa atau enggak. Setahu saya sih mestinya bisa ya. Pakai dokumen lain, Pak. Pakai dokumen lain. Coba nanti dites ya, Pak ya. Kalau nggak bisa ya udah untuk penjualan berikutnya aja, untuk next invoice saja. Gitu. Saya mengatakan itu Pak Bong Pendi. Ibu Christina S. Pajak apa yang terkait? Apakah bisa masuk jasa teknik? Ini yang mana nih Pak ya? Mohon maaf Ibu, tadi terpotong, nggak ada tadi kayaknya. Tadi kayaknya nggak ada Ibu. Mengenai apa nih Bu Christina? Mohon maaf, boleh diketik lagi. Bapak, Ibu MMS Balikpapan. Kok, kalau modal yang kita setor ke PTP, di SPT pribadi harus dilaporkan apa kok? Ibu laporkan sebagai yang namanya 032, Bu. 032 yang namanya saham di PT. Atau mungkin modal di PT. Atau boleh juga 0, berapa ya? Saya cek dulu ya. Oh, 038. 032 boleh, 038 boleh. Intinya lapor sebagai modal di PT. Nama hartanya adalah modal di PT ABC gitu, tulis namanya. Gitu, Bu. Saya mau mengatakan tuh Pak, Ibu MS Balikpapan. Ibu Christina, Pak, jika perusahaan rugi 2019 dan pinjam uang ke pemegang saham,
Oke, apakah bisa dibetulkan sekarang dianggap setoran modal? Kalau dia belum diperiksa, boleh, Bu. Kalau dia belum diperiksa, boleh, ya. Lakukanlah perubahan modal, kemudian Ibu mesti datang ke notaris. Ibu datang ke notaris, bilang ke notaris, kita dulu ada RUPS yang belum diaktekan. Gimana solusinya? Datang ke notaris, ya. Minta dibantu notaris, supaya Ibu mesti bikin sebuah dokumen RUPS tahun 2019. Ya, tahun 2019 telah diadakan RUPS untuk menambahkan modal. Nah, tetapi baru diaktekan sekarang. Oke, dan langsung perubahan SPT tahunan. Gitu, Bu. Jadi ngomong ke notaris ya, Bu, biar nggak salah. Semangat terbentuk, Bu Kristina. Bapak Heri, makasih banyak kawan, sehat-sehat semua. Ya, Pak Heri sama-sama. Bapak Suwagoni Giri, malam Om Aman. Malam Pak Om Suwagoni Giri. Bapak Duo, siap kok, makasih, sama-sama. Ibu Jarnianeti, kok, kalau pemegang saham kasih pinjaman dana ke perusahaan tanpa bunga, apakah bisa? Pemegang saham kasih pinjaman dana ke perusahaan tanpa bunga, apakah bisa? Jawabannya bisa kalau memenuhi 4 syarat, Bu. Itu ada di video saya di YouTube, baru hari ini terbit. Coba Ibu datang ke YouTube saya di Pajak Smart. Nah, baru hari ini terbit mengenai itu ya. Jadi pemegang saham kasih uang ke perusahaan, itu boleh tanpa bunga jika memenuhi 4 syarat. Gitu, Bu ya. Coba datang ke YouTube saya, di video hari ini ada. Nah, semoga tentu Bu Jarnianeti. Ibu Herlina Wati. Malam kok, malam Bu Her. Kalau PM Desember 2020 sudah dilapor di SPM PPN Januari 2021, bisa dipindahkan lagi nggak ke SPM PPN Desember 2020? Jawaban saya mungkin bisa-bisa aja, cuma agak repot, Bu. Bisa-bisa aja tapi agak repot. Saya rasa nggak perlulah Bu itu. Kalau Ibu khawatir mengenai temuan pajak gara-gara beda waktu, itu nggak usah khawatir. Itu tinggal dikasih penjelasan saja. Gitu sih, Bu. Daripada Ibu berusaha pembetulan, nanti malah salah pembetulan malah repot. Gitu sih, Bu. Saya rasa nggak perlu. Gitu, Bu. Nah, semoga terbantu, Bu Her. Bapak Bong Pendi, dokumen returnya kita buat sendiri ya kok? Iya sih, bikin sendiri, tetapi minta orang customer-nya tanda tangan Pak, kalau bisa ya. Jadi kita bikin nota retur, tetapi orang customer yang tanda tangan, supaya ada buktinya. Gitu sih Pak. Nah, semoga terbantu Pak Bong Pendi. Ibu Titik Lucy, thank you kawan, sehat-sehat terus ya GBU. Sama-sama Bu Titik, sehat-sehat selalu. Oke. Ibu Her, terima kasih kok, sama-sama Bu Her. Oke. Teman-teman, kebetulan ya sudah jam 9, jadi sudah selesai. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah bergabung semua ya. Seru banget hari ini live-nya. Dan kita masih mau promo nih teman-teman yang belum tahu nih ya. Buat teman-teman yang masih merasa takut dengan petugas pajak, atau mungkin takut diintimidasi, dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lain ya. Buat teman-teman yang masih ada ketakutan tersebut, Anda mungkin cocok nih ikut pelatihan PSTP saya ya. Program siapatakutpajak.com teman-teman ya. Anda mungkin akan cocok di sini. Nah, tinggal masuk ke siapatakutpajak.com supaya Anda bisa siap untuk menghadapi petugas pajak teman-teman ya, atau siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan ketemu dengan oknum pejabatnya. Nah, segera teman-teman daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo khusus nih bulan ini. Jadi teman-teman nanti akan bertemu dengan saya langsung di komunitas yang eksklusif ya, PSTP di grup Telegram. Kita bisa diskusi tentang masalah perpajakan Anda selamanya, bebas ya. Dan kita akan bertemu langsung live secara online teman-teman ya, di Jumat malam jam 8 malam ya. Hanya untuk member PSTP saja. Oke. Dan ada bonus nih teman-teman ya, ada bonus untuk PSTP Batch 5 ini, Anda akan bisa diskusi langsung dengan saya one on one private selama 45 menit satu kali aja. Oke. Oke guys. Nah, bisa memanfaatkan promonya di bulan ini saja. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya untuk bergabung guys. Sampai jumpa di sana ya. Oke. Ada satu lagi nih dari Bapak Ciputra. Malam Pak Wan, malam Pak Ciputra. PT sudah PKP terus impor. Ada bukti transfer dari rekening PT ke luar negeri, tapi impor via forwarder door to door. Apakah ada potensi dipermasalahkan pajak impornya? Akan ada Pak, akan ada ya. Yang namanya door to door adalah impor ilegal. Mohon maaf nih teman-teman. Impor door to door adalah impor ilegal. Kalau lu mau door to door, jangan pakai nama PT. Ya, gunakan nama pribadi saja. Ya. Kalau mau impor door to door, pakai nama pribadi saja, jangan pakai nama PT. Karena itu ilegal, tidak bisa diterima. Oke Pak? Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur ya udah, sementara tetap seperti itu saja. Kita siap dengan konsekuensinya. Kalau pemeriksaannya kita siap dengan konsekuensinya. Nanti akan mungkin disuruh bayar PPh, suruh bayar PPN sesuai dengan nilai yang benar.
Gitu sih Pak, nggak masalah sih. Gitu Pak. Atau boleh gabung Pak ke PSTP ya, ke siapatakutpajak.com. Semua teman tuh Pak Ciputra. Bapak Ciputra, karena biaya masuk PPN PPh semua dibayar forwarder. Apakah pembelian ini tidak diakui oleh orang pajak? Tidak ya, orang pajak tidak akan mengakuin. Apakah betul PT yang PKP tidak boleh menggunakan forwarder door to door? Tidak boleh Pak. Mau PT, mau orang pribadi, mau siapapun tidak boleh door to door. Gitu. Cuman kalau PT kan ketahuan di pembukuan. Jadi masalah nanti. Kalau orang pribadi kan tidak pembukuan. Jadi nggak ketahuan. Gitu ya. Jadi kalau orang pribadi tidak ketahuan karena kan tidak ada pembukuan. Sedangkan kalau PT akan ketahuan gara-gara kita pembukuan. Gitu Pak ya. Jadi kalau mau door to door ya jangan pakai nama PT. Pakai nama pribadi saja. Atau Bapak usahakan impor resmi ke depannya Pak. Usahakan impor resmi ya. Nah, semoga teman-teman tuh Pak Ciputra. Oke teman-teman, sudah selesai semua ya. Terima kasih teman-teman ya sudah bergabung. Kita akan jumpa lagi Senin depan jam 8 malam. Terima kasih Pak Ciputra dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Mari semuanya.